Perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Iksan dengan NPM 2235100202. Di sini saya akan mempresentasikan self assessment kemampuan mendengarkan. Pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Mendengarkan adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang mengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Kemampuan ini diuji di berbagai lingkungan, seperti keluarga, pertemanan, perkuliahan, dan masyarakat. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana perilaku mendengarkan di berbagai lingkungan komunikasi, apa kekuatan dan kelemahan keterampilan mendengarkan saya, strategi apa yang dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan. Tujuan penulisannya yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku mendengarkan, kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir menyusun rencana pengembangan keterampilan mendengarkan. Kemudian ada metodologi dan sistematika penulisan dengan metode observasi perilaku mendengarkan berbagai konteks. Sistematika penulisannya sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rangkuman hasil observasi, yang ketiga kriteria penilaian mendengarkan, yang keempat ada analisis kekuatan dan kelemahan, dan yang kelima rencana pengembangan, dan terakhir ada refleksi personal. Yang pertama ya, kemudian ada hasil observasi ringkasan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yaitu dalam contoh percakapan dengan orang tua dan adik. Saya fokus mendengarkan orang tua dan juga saya memberikan respon yang baik dengan adik. Kemudian di lingkungan pertemanan, saya juga memberikan respon yang baik. Kemudian di lingkungan perkuliahan, dalam konteks diskusi tugas kelompok, saya cukup berusaha untuk berpartisipasi dalam kelompok untuk memenuhi peran saya dalam kelompok. Kemudian di lingkungan masyarakat, dalam konteks interaksi dengan orang bergotong royong, saya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan hal-hal lainnya dalam gotong royong. Kemudian kriteria penilaian mendengarkan. Nah, tidak memotong pembicaraan saya 5 karena saya sangat memperhatikan orang yang sedang berbicara sehingga saya tidak memotong pembicaraan mereka. Kemudian kontak mata saya 4. Saya cukup konsisten dalam menatap mata lawan bicara saya dalam pembicaraan. Kemudian klarifikasi dan perangkum pembicaraan saya 3. Saya kurang dalam klarifikasi dan cukup baik dalam rangkum pembicaraan. Kemudian indikator negatifnya, yang sibuk dengan gadget saya 2, kemudian tidak fokus atau kurang menarik 2. Analisis kekuatan dan kelemahan saya, yang pertama saya tidak memotong pembicaraan. Yang kedua, usaha saya menjaga kontak mata itu cukup baik dan konsisten. Yang terakhir, klarifikasi saat diperlukan. Jadi saat saya tidak diperlukan untuk melakukan argumen atau klarifikasi, saya tidak akan melakukannya. Kelemahan saya terkadang tidak tertarik terhadap percakapan yang saya tidak sukai. Yang kedua, saya sering terdistraksi oleh gadget. Ya, saya cukup sering bermain gadget sehingga tidak mendengarkan hal yang sedang terjadi. Yang terakhir, ya minim respon nonverbal. Kemudian rencana pengembangan saya, langkah-langkah untuk peningkatannya dalam hal kontak mata, saya cukup konsisten menjaga kontak mata sehingga saya cukup mempertahankan saya dalam hal menjaga kontak mata. Kemudian respon nonverbal, gunakan gestur dan ekspresi untuk menunjukkan perhatian lebih dari saya. Kemudian yang ketiga, hindari gadget. Saya fokus penuh pada membicara dan kurang distraksi. Kemudian yang keempat ada latih fokus. Saya akan meningkatkan perhatian pada topik bahkan yang kurang menarik. Dan terakhir ada rangkum percakapan. Nah, saya akan mempertahankan kemampuan untuk merangkum saya karena saya cukup baik dalam merangkum percakapan mengingat hal-hal yang telah dibicarakan sebelumnya. Kemudian refleksi personal. Kekuatan utama saya adalah menghargai pembicara dengan tidak memotong pembicaraan. Kelemahan terbesar saya adalah kurang fokus dalam mendengarkan. Dengan langkah-langkah yang rancang, saya berkomitmen untuk memperbaiki. Satu, saya akan memberikan respon yang lebih baik lagi. Kemudian saya akan mempertahankan kekuatan dalam komunikasi saya. Dan terakhir, saya akan menjadikan komunikasi saya lebih interaktif dan bermakna.
Nah, penutupnya, saya mendengarkan adalah fondasi komunikasi yang efektif. Nah, melalui refleksi dan rencana pengembangan saya yakin bisa meningkatkan keterampilan ini untuk mendukung hubungan interpersonal dan keberhasilan akademik. Sekian dari saya Paling Maulana Iksan izin pamit. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.